Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafelia Anzalna Duaditya dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medik T4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kebersihan Alat Makan dengan Jumlah Koloni Bakteri pada Permukaan Alat Makan. Penelitian ini dilakukan karena alat makan merupakan salah satu bagian yang berhubungan langsung dengan makanan. Apabila kebersihan alat makan tidak diperhatikan, maka alat makan dapat menjadi media perpindahan mikroorganisme yang dapat menyebabkan kontaminasi makanan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat kebersihan alat makan dengan jumlah koloni bakteri yang terdapat pada permukaan alat makan. Pada bagian latar belakang dapat diketahui bahwa makanan merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga keamanan makanan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Keamanan makanan tidak hanya dipengaruhi oleh bahan makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pengolahannya, kebersihan lingkungan, penjamah makanan, serta alat yang digunakan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kontaminasi yaitu alat makan, karena alat makan termasuk food contact surface atau permukaan yang kontak langsung dengan makanan. Berdasarkan penelitian Alepsi et al. Tahun 2016 ditemukan bahwa adanya bakteri pada alat makan di beberapa tempat makan. Bakteri yang sering ditemukan pada alat makan antara lain ada E. coli, Klebsiella, Neisseria, Bacillus, Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, disentri, dan infeksi saluran pencernaan. Selain itu, penelitian oleh Wang tahun 2025 menjelaskan bahwa mikroorganisme dapat berbentuk biofilm pada permukaan yang kontak dengan makanan, sehingga lebih sulit dihilangkan apabila proses pembersihan tidak dilakukan dengan baik. Kontaminasi bakteri pada alat makan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti metode pencucian, kualitas air, proses pengeringan, dan penyimpanan alat makan. Menurut penelitian Hairunisa dan Arianto pada tahun 2023, metode pencucian menggunakan air mengalir lebih efektif dalam menurunkan jumlah kuman dibandingkan metode perendaman. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencucian menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kebersihan alat makan. Selain itu, apabila alat makan tidak dikeringkan dan disimpan dengan benar, maka kondisi tersebut dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme pada permukaan alat makan. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat hubungan antara tingkat kebersihan alat makan dengan jumlah koloni bakteri pada permukaan alat makan? Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat kebersihan alat makan pada lokasi penelitian yang akan dilakukan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebersihan alat makan dengan jumlah koloni bakteri pada permukaan alat makan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kebersihan alat makan pada lokasi penelitian, yang kedua, mengetahui jumlah koloni bakteri yang terdapat pada permukaan alat makan, dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara tingkat kebersihan alat makan dengan jumlah koloni bakteri. Manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan tambahan informasi ilmiah mengenai hubungan hygiene sanitasi alat makan dengan jumlah koloni bakteri. Sedangkan penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu bagi profesi TLM yaitu dapat menjadi informasi mengenai pemeriksaan mikrobiologi pada alat makan. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam melakukan pemeriksaan mikrobiologi dan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian terkait kontaminasi bakteri pada alat makan. Pada penelitian ini terdapat beberapa teori yang menjadi dasar. Yang pertama, hygiene dan sanitasi makanan merupakan upaya untuk menjaga makanan agar tetap aman dan mencegah terjadinya kontaminasi. Lalu yang kedua, food contact surface merupakan permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan. Salah satunya adalah alat makan. Lalu yang ketiga, koloni bakteri merupakan kumpulan bakteri yang tumbuh pada media pertumbuhan dan dapat dihitung jumlahnya.
Untuk mengetahui jumlah bakteri pada alat makan, digunakan metode total place count. Metode ini dilakukan dengan menumbuhkan bakteri pada media, kemudian menghitung koloni yang terbentuk. Kerangka teori penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebersihan alat makan. Faktor tersebut meliputi metode pencucian, kualitas air, pengeringan, dan penyimpanan alat makan. Faktor tersebut akan mempengaruhi kebersihan alat makan. Apabila kebersihan alat makan kurang baik, maka dapat menyebabkan dan meningkatnya kontaminasi mikroorganisme, angka kuman, jumlah koloni bakteri, hingga resiko penyakit bawaan makanan. Pada penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebasnya yaitu kebersihan alat makan. Sedangkan variabel yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat, yaitu jumlah koloni bakteri pada alat makan. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis alternatif atau HA-nya pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kebersihan alat makan dengan jumlah koloni bakteri. Sedangkan H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain observasional analitik menggunakan pendekatan cross-seksional. Pendekatan ini dipilih karena pengambilan data mengenai kebersihan alat makan dan pemeriksaan jumlah koloni bakteri dilakukan pada waktu yang sama. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei sampai Agustus 2026. Lokasi penelitiannya yaitu pada Cafe Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk pengambilan sampel dan Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Teknologi Laboratorium Medik D4 untuk pemeriksaan sampelnya. Populasi penelitian ini adalah seluruh alat makan yang digunakan di kafe kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian, sampel penelitiannya berupa piring, sendok, garpu, dan juga gelas. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Jumlah sampel yang ditentukan menggunakan aplikasi G-Power, yaitu 39 sampel alat makan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kapas swab steril, tabung reaksi, cawan Petri, inkubator, mikropipet, koloni counter, dan alat laboratorium lainnya. Sedangkan bahan pada penelitian ini yaitu ada plepton agar atau PCA, buffer pepton water, aqua steril, alkohol 70%, serta sampel swab permukaan alat makan. Tahap penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap analitik, dan tahap pasca-analitik. Pada tahap persiapan dilakukan persiapan alat, bahan, media, serta perizinan penelitian. Kemudian pada tahap analitik dilakukan observasi kebersihan alat makan, pengambilan sampel menggunakan metode swab, kemudian dilakukan pemeriksaan jumlah koloni bakteri menggunakan metode total plate count. Kemudian setelah itu dilakukan tahap pasca-analitik yaitu pencatatan hasil, pengolahan data, dan analisis hubungan antara variabel. Pada slide ini menunjukkan adanya rencana pelaksanaan penelitian dari mulai tahap penyusunan proposal, pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Kemudian, alur penelitian dimulai dari pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, kemudian dilakukan observasi kebersihan alat makan, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel swab, pemeriksaan laboratorium menggunakan metode TPC, dan pengumpulan data serta analisis menggunakan uji chi-square. Kemudian juga ada rincian biaya dan ada bagian alur penelitiannya. Demikian pemaparan proposal penelitian saya mengenai hubungan kebersihan alat makan dengan jumlah koloni bakteri pada permukaan alat makan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui gambaran tingkat kebersihan alat makan serta hubungannya dengan jumlah bakteri yang terdapat pada permukaan alat makan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.